dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul, anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Yang saya identifikasi Sekalian, Islam itu agama damai. Saya ulang ya. Bukan agama dendam. Oke, saya ulang di video kedua. Islam itu hati kita gelap. Perhatikan, Rasul, anak-anakku perhatikan sekalian. bendera itu. Islam itu Nampak. agama damai. Kita ulang ya. Bukan agama yang merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Kita zoom ya kalau bisa nih. Tiangnya nggak ada, tapi benderanya bukan seperti digenggam, tapi seakan-akan ada tiang. Bendera itu nyangkut seakan-akan dipegang. Padahal tiangnya nggak ada. Berarti timbul lagi fitnahan dari. Hal kedua yang janggal adalah karena ajaran yang disampaikan untuk tidak membenci Israel bertentangan dengan agama Islam. Islam adalah agama yang diajarkan untuk Nah, membenci. ini oten-oten malah percaya. Kan benar, mereka menjadikan olok-olokan di hati mereka terhadap Islam demi kesenangan mereka. Bukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Kan kurang ajar. Ditawarkan perdamaian, setelah perdamaian dibuka, mereka membudakkan orang yang melakukan perdamaian. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ustadz membela Israel dan suarakan di depan publik untuk membela Israel. Apakah ini bukti yang benar? Atau hanya pengada-ngadaan daripada Kristen laknatillah yang mencoba mempolemikkan sesuatu dengan segala bentuk fitnahannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Ustadz Damanhuri Esos, Ustadz yang mendalami hukum tafsir, perbandingan agama, apologetika, dan ilmu mantik dan gramatikal bahasa Arab, di mana kita akan mereaksi satu video, teman-teman. Di dalam video tersebut terpampang dengan sangat jelas para ustadz memegang bendera Israel, lalu kemudian menyuarakan kepada umat, jangan ada lagi perpecahan. Kalau udah banyak yang dukung Palestina, sepertinya kita udah waktunya mendukung Israel. Wah, apakah ini benar atau cuma bohong? Nah, ini dia video yang akan kita reaksi bersama, teman-teman. Ustadz di hadapan khalayak pegang bendera Israel. Nah, coba kita lihat kira-kira apa yang dibicarakan Ustadz ini ya. apa untungnya kita saling membenci, apalagi membenci bangsa lain? Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul, Anak-anakku sekalian, Islam itu agama damai, bukan agama dendam. Apa untungnya kita membenci? Bahkan kepada bangsa seperti Israel, kalau kita terus menaruh benci, Islam itu damai, Islam itu indah, maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Nah, perasaan saya pertama kali melihat video ini tentu saja senang. Tetapi pertanyaan pertama yang terlintas di dalam pikiran saya adalah, apakah video yang barusan kita lihat itu adalah peristiwa beneran atau peristiwa bohongan? Karena ada sangat banyak kejanggalan pada video tersebut. Yang pertama tentu saja klaim bahwa Islam adalah agama damai. Ini saja sudah tidak benar. Islam bukan agama damai. Apalagi bendera yang diangkat adalah bendera Israel, bukan bendera Islam. Hal kedua yang janggal adalah karena ajaran yang disampaikan untuk tidak membenci Israel bertentangan dengan agama Islam. Islam adalah agama yang diajarkan untuk membenci. Terutama diajarkan untuk membenci Yahudi dan Nasrani, diajarkan untuk membenci orang-orang yang tidak seagama, dan bahkan diajarkan untuk membenci sesama umat Islam yang tidak sekelompok. Jadi saya curiga video yang barusan kita lihat adalah video bohongan. Oleh karena itu saya berusaha mencari berita di mana peristiwa ini terjadi dan siapa saja orang-orang yang berorasi ini. Dan hasilnya saya tidak menemukan satupun berita yang menceritakan bahwa peristiwa yang ada di video ini sungguh terjadi. Sebaliknya, saya malah menemukan sebuah artikel di kompas.com dengan judul seperti ini. Hoax, sejumlah pemuda di Surabaya gelar aksi mendukung Israel.
Artikel ini diterbitkan pada 9 Januari 2026. Isi artikel ini adalah sebuah video yang beredar di media sosial menampilkan sejumlah pemuda di Surabaya yang diklaim melakukan aksi mendukung Israel. Dalam video, tampak sejumlah orang memenuhi jalanan sambil mengibarkan bendera Israel bergambar bintang Daud. Namun, setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, video itu merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Gimana teman-teman? Sudah siap dengan kebejatan dan kebenaran yang akan kita ungkap? Ini satu video yang kurang ajar daripada polemikus Polycarpus Kristen. Kenapa? Perhatikan, pertama video yang ditampilkan kepada kita. Coba perhatikan benderanya. Saya putar videonya. Oke, perhatikan videonya ya. Perhatikan. Ini bendera Israel. Kita boleh tidak setuju dengan kebijakan mereka, tapi membenci manusia hanya membuat hati kita gelap. Rasul Anak-anakku Oke, itu video pertama. Dimana video pertama siapa yang pegang bendera? Kok bisa bendera itu melayang di udara? Itulah mereka, kaum kufar. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Quran dan itu tidak meleset. Dimana mereka ketika adanya kebencian dan mereka merasa kalah di hadapan Islam dengan segala argumentasinya. Maka apa yang dikatakan? Akan tersisipnya olok-olokan di hati mereka dan mereka memperolok-olokkan demi kemenangan. Padahal Allah mengatakan kepada mereka, mereka itu humul khasirun. Merekalah adalah orang-orang yang merasakan kerugian. Apa guna memfitnah Islam ini? Apakah akan mengatakan agamamu benar setelah memfitnah Islam seperti ini dengan menampilkan video AI dan segalanya? Apakah kamu akan merasa bahwa manusia itu layak dituhankan? Tetap. Selama kamu menuhankan manusia, belum berhasil menunjukkan kelayakan. Bukan kebolehan ya, kelayakan. Tuhan bisa jadi manusia dalam kelayakannya, kamu tetap akan dikira sesat. Lalu ketika imanmu yang sesat ini diperangi, dikritisi, kamu marah, kamu melakukan sesuatu yang gak bermanfaat seperti ini, teman-teman. Dia bikin satu video AI untuk memframing Islam mendukung Israel. Gini, kami akan mendukung apapun secara objektivitas. Kita baliklah kejadiannya. Andaikan Palestina yang menyerang Israel dan hancur-hancuran hingga membunuh anak kecil dan segalanya, kami juga akan dukung Israel kalau itu yang terjadi. Namun berbicara dalam proses humanity, bahwa setiap manusia itu punya kelayakan untuk hidup, di mana yang namanya strategi perang ataupun yang dinamakan dengan peperangan itu berbicara tentang menyerang pertahanan lawan, tentara dengan tentara, tidak ada melibatkan sipil. Tapi sini sudah masuk dalam bab warga sipil, anak-anak yang tak bersalah juga ikutan menerima resikonya. Maka kami membela pertama karena agama iya, yang kedua karena humanity. Cukup terbuka untuk sebagai manusia untuk tahu siapa yang harus kita bela. Lalu apa fungsinya video-video seperti ini? Hah? Apa fungsinya kira-kira daripada video seperti ini? Kita lihat kejanggalan di video kedua, teman-teman. Kejanggalan di video kedua yang saya identifikasi. sekalian, Ini Islam itu agama nampak. damai, Saya ulang ya. bukan agama dendam. Oke, saya ulang di video kedua. Islam itu hati kita gelap. Perhatikan, Rasul anak-anakku perhatikan sekalian, bendera itu. Islam itu Nampak. agama damai, Kita ulang bukan ya. agama dendam. Perhatikan benderanya. Bagaimana ceritanya bendera itu tidak digenggam namun bisa menempel di tangan. Perhatikan. manusia hanya membuat hati kita Perhatikan ya, gelap. video kedua. Rasul Anak-anakku sekalian, Islam Gimana itu? itu agama damai. Ini bercerita bukan agama apa ini? dendam. Apa untungnya kita membenci? Nah, ini apa ceritanya nih? Sang kiai ini pesulap apa gimana nih? Lagi main sulap, kiai yang dibikin AI ini lagi main sulap apa gimana? Ini dia. Ketika mereka tak bisa melawan Islam dengan argumentasi Islam yang kuat yang menyerang logika mereka, bahkan mengetahui kesalahan dan titik kesalahan di dalam Bible mereka, apa yang mereka lakukan? Memfitnah Islam dengan tuduhan-tuduhan keji seperti ini. Apa manfaatnya? Kita lanjutkan ke video ketiga. Bahkan kepada bangsa seperti Israel, Lanjutkan ke video ketiga. kalau kita terus menaruh benci, Islam itu damai, Islam itu indah. Maka tidak ada gunanya kita membenci Israel. Permusuhan hanya merusak hati kita sendiri. Kita doakan kebaikan bagi semua, termasuk mereka. Semoga Allah memberi jalan perdamaian. Oke, perhatikan.
Di video ketiga, bagaimana bentuknya seakan-akan ada tiang bendera, akan tetapi tiangnya nggak ada. Perhatikan, tiangnya nggak ada. Kita zoom ya kalau bisa nih. Tiangnya nggak ada, tapi benderanya bukan seperti digenggam, tapi seakan-akan ada tiang. Bendera itu nyangkut seakan-akan dipegang. Padahal tiangnya nggak ada. Berarti timbul lagi fitnahan daripada kekristenan. Bagaimana kemungkinan kalau seandainya kita yang awam tanpa seteliti ini? Sebuah misteri pasti akan terpecahkan. Misteri apa? Misteri daripada kebohongan mereka. Apa misteri daripada kebohongan mereka? Ya ini. Melakukan segala olok-olokan tanpa bukti demi memfitnah Islam. Ini yang harus kita wanti-wanti kepada generasi anak-anak kita yang hari ini lalai dengan gadget. Bisa tahu mereka membuka YouTube dan melihat hal ini. Dan masuk ke hati mereka. Sehingga terpeganglah bahwa Islam ini sebagai agama yang mengajarkan perpecahan. Satunya dukung Palestina, satunya dukung Israel. Padahal ini hanya rekayasa di balik mereka yang kurang bisa membuka mata dalam hal memberi sebuah dukungan. Berbicara Bani Israel dengan bangsa Israel ataupun negara Israel ini dua hal yang berbeda. Di mana mereka tetap mengatakan ini sama. Padahal kita melihat di Israel itu bukan tidak satupun, justru Kristen ini tidak berkembang di sana. Kalau seandainya memang ini tempat kelahiran Yesus, lah kenapa agama yang dibawa Yesus ini nggak laku, kan harusnya ditanyakan. Tapi mereka itu terjebak politik membanggakan diri. Maksud politik membanggakan diri ketika Rasul Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah tanpa bapa, karena ingin membantah bahwa kebenaran itu tidak datang dari suku bangsa, di mana Allah tidak menasabkan Nabi Isa daripada bapaknya. Sehingga apa? Mereka tegar tengkuk dan menolak Isa alaihissalam karena menyangka Isa bukan daripada bagian daripada Yahudi. Allah ingin mengajarkan kemuliaan seseorang itu tidak ditinjau daripada kesukuan. Akan tetapi fatwa ataupun doktrinal yang mendarah daging di Israel, di mana salah satunya dalam kitab Misnah ataupun Gittin, di mana disebutkan di luar Israel itu dipandang layaknya anjing. Begitu juga yang ada di dalam Bible. Sama-sama kita melihat ya teman-teman. Di dalam Matius 15:26, di sini jawab Yesus kepadanya, "Kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada anjing." Maka daripada ini, siapa Kristen-Kristen sekarang yang bukan Yahudi di pandangan Yesus? Anjing. Tapi mereka adalah anjing penjilat kepada satu suku bangsa yang mereka tidak akan pernah sadari akan hal itu. Menunjukkan betapa bodohnya mereka tidak memandang kesetaraan di antara kesukuan. Sedangkan di dalam Islam kita dapat meneliti bersama teman-teman. Kita boleh buka di dalam Al-Hujurat apa yang dikatakan, "Wahai manusia." Apa ini kok ada ibu hamil, Masya Allah. "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Bukan saling mengatasi dan merendahi, bukan ya. Oke, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, di sini Al-Quran membuktikan kesetaraan umat manusia, tidak ada beda kulit hitam dan kulit putih, suku apa dan bagaimana. Itulah fungsi datangnya Al-Quran. Menjadi visi misi utama Al-Quran, mengangkat derajat manusia. Di mana politiknya Bani Israel itu jago banget. Di mana mereka, kalau kalian membaca tafsir dan membaca sirah, mereka itu membangun politik agar suku bangsa mereka dipandang tinggi di balik semua manusia, dan setiap manusia di luar mereka adalah budaknya mereka. Tapi didatangkan Rasulullah SAW untuk memberantas hal ini. Dengan turunnya Al-Hujurat untuk membuktikan bahwa seluruh manusia itu setara, tidak ada perbedaan suku. Misalnya saya membangun pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Mana lebih mulia, anak yang hasil zina, yang ibadahnya kuat, dengan anak yang halal dari pernikahan, tapi dia melupakan Allah? Pastinya anak zina lebih dipandang Allah. Untuk menunjukkan apa? Zina itu hanya sekedar status. Anak zina, anak haram itu hanya sekedar status. Tapi dalam hal ketakwaan, kalian semua itu sama. Allah terima semua doa, baik anak halal dan anak haram. Dan itu menunjukkan keluar biasaan Islam. Insya Allah. Ini saja sudah tidak benar. Islam bukan agama damai. Apalagi bendera yang diangkat adalah bendera Israel, bukan bendera Islam.
Hal kedua yang janggal adalah karena ajaran yang disampaikan untuk tidak membenci Israel bertentangan dengan agama Islam. Islam adalah agama yang diajarkan untuk membenci. Terutama diajarkan untuk membenci Yahudi dan Nasrani, diajarkan untuk membenci orang-orang yang tidak seagama, dan bahkan diajarkan untuk membenci sesama umat Islam yang tidak sekelompok. Pernahkah teman-teman kalian membayangkan tentang hal kejadian ini terjadi? Di mana agama yang template-nya kosah kasih, tapi dalilnya berbicara kekejaman, memfitnah ajaran yang isinya perdamaian. Yang nanti akan saya buktikan seberapa damai Islam. Akan tetapi kita melihat dulu ajaran yang tidak mengajarkan damai itu seperti apa. Di mana dalam video tadi dia fitnah Islam itu bukan ajaran damai. Maka dari sini saya tahu kenapa video ini diangkat. Video fitnahan melalui AI tadi diangkat dengan tujuan menampakkan ketidakmungkinan Islam itu melakukan perdamaian dengan Israel. Mana buktinya? Itu tidak mungkin. Karena memang ajarannya kalau jangankan Israel, ke seluruh orang ini nggak akan bisa damai. Nah, gitu. Seakan-akan ingin itu ditampakkan oleh kafir laknatillah bahwa Islam tidak akan pernah bisa berdamai. Padahal justru ajaran-ajaran yang tidak mengajarkan damai itu seperti ini. Kita bacakan ya. Ajaran yang punya template kosah kasih, tapi Tuhannya tertangkap basah beberapa kali dalam dalil kitabnya. Ini justru menumpas manusia secara kejam dan memperbudak manusia kepada bangsa yang diinginkan. Seperti yang saya katakan tadi, politik membesarkan satu kaum, membesarkan satu suku, menganggap suku lain bagaikan anjing, dan setiap suku adalah pelayan mereka. Ini politik. Politik mengubah firman Tuhan untuk menjadikan manusia tunduk di bawah suku mereka. Buktikan. Nih. Ini perintah Tuhan, apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka harus engkau menawarkan perdamaian. Ini ayat penjajahan ini. Datang kasih tawar perdamaian. Maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Setelah itu ngapain? Perhatikan, dan ini sungguh keji ya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang, udah baik nih gara-gara ditawarkan perdamaian. Tahu nggak kurang ajarnya di mana? Maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Kan kurang ajar. Ditawarkan perdamaian, setelah perdamaian dibuka, mereka membudakkan orang yang melakukan perdamaian kepada mereka. Inilah ayat-ayat penjajah nih. Terus apa lagi? Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Ajak semua sukumu kepung kota tersebut. Karena ingat, seluruh yang ada di bumi ini milik kesukuan kita. Selebihnya hanya budak yang menempati. Itu doktrinal mereka. Selanjutnya, dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedang. Ya justru yang dia katakan tadi, Islam tidak mengajarkan perdamaian. Kebalik, Kristen tidak mengajarkan perdamaian. Kosah kasih itu hanya template. Sedangkan yang terjadi oleh Belanda datang ke Indonesia ya ajaran Ulangan 20 ayat 10 tadi. Datang tawarkan perdamaian. Terjadi Belanda datang kan baik. Tawarkan perdamaian. Terus pekerjakan mereka jadi hambamu. Terjadi pribumi tunduk di bawah Belanda. Setelah itu harus kau tumpas penduduknya. Pelan-pelan pribumi dibunuh satu persatu, satu persatu. Ini ada dalilnya kenapa penjajahan berani mereka lakukan. Karena bagi Tuhan penduduknya harus ditumpas sepenuhnya, dipenggal oleh ujung pedangnya mereka. Yaitu ini yang dia fitnahkan justru harus dia telan sendiri karena agamanya lah yang tertangkap basah melakukan kekejaman ini. Jadi fungsi tadi video dia tampilkan AI pembelaan terhadap Israel. Artinya gini, dia mau kasih nampak bahwa nggak mungkin Islam mendukung Israel. Dan nggak mungkin Islam itu bisa berdamai dengan siapapun yang bukan agamanya. Oke. Dari mana mereka pahami itu? Oke, ini kita lihat. Begitu banyak website-website yang memfitnah Islam. Kita buka. Sarapan pagi biblikal yang kita baca di sini ketika Al-Quran dibawa di sini. Quran surah 2 ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih besar daripada bahayanya pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka
memerangimu di tempat itu. Dalil yang sering dibawakan oleh pemfitnah Islam itu ya ini. Amanuna qatilu. Perangilah mereka. Nah ini. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah ini dijadikan sebagai ayat fitnahan bahwa Islam ini mengajarkan untuk memerangi selain Islam. Padahal ada satu hal yang mereka tidak pahami karena mereka terjebak oleh terjemahan ini. Oke, karena di sini kalau mereka ingin pelajari dan kita semua untuk mengetahui, di sini ada qatilu. Perhatikan di sini ada alif di depan kaf, alif di depan huruf asli di dalam bahasa Arab dan ilmu mekanisme penulisan Arab itu dinamakan dengan imbuhan bahasa kita. Qatilu dinamakan dengan alif apa Bang Daman? Alif musyarakah baina isnen. Artinya jika terjadi saling perang. Kalau disebut dengan qatala banyak perang. Disebut dengan aktala dipaksa perang. Kalau disebut dengan istaktala memohon perang. Kalau dikatakan dengan qatala saling perang. Justru ayat ini berbicara jikalau terjadi saling perang. Jikalau terjadi saling perang, maka disitulah syariat boleh memerangi orang kafir yang memerangi kita. Jika terjadi salingnya. Maka tanpa mereka mau paham ayat itu, apa yang mereka terima? Bahwa Islam memerintahkan perang, padahal tidak. Ini bercerita tentang qatilu, alif musyarakah baina isnin dalam bab saraf, ilmu saraf. Menceritakan alif tersebut jika terjadi kedua belah pihak. Kita dapat menyaksikan dalam perang Badar. Di dalam perang Badar itu kita berjumlah sedikit dan kafir banyak. Hanya orang gila yang berjumlah sedikit memerangi orang yang banyak. 300 melawan 1000 itu tidak mungkin. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa bertahan seadanya. Lalu tadi dibawakan tentang waktulu. Al-Baqarah ayat 191 teman-teman. Waktuluhum haitsu saqiftumu. Dikatakan apa? Bunuhlah mereka yang memerangimu. Dimanapun kamu menjumpai dan usirlah mereka dari tempat yang mengusirmu. Nah ini memberi paham kepada kita bahwa inilah bertahan seadanya. Nuzul ayat ini berbicara tentang maksud ayat ini diturunkan oleh Allah. Itu punya maksud tidak semena-mena teman-teman. Apa punya maksud? Bahwa orang muslim yang mulai berkembang di Mekah ini dilakukan adegan separatis daripada paganisme Quraisy memerangi mereka untuk mengusir mereka dari Mekah. Siapa? Muslim ingin diusir. Kata Allah, bunuh mereka karena mereka memerangimu. Ketika mereka memerangimu, bunuh mereka, usirlah mereka yang mencoba mengusirmu. Justru ayat ini menunjukkan ayat pembelaan, bukan perintah untuk berperang memulai perang, bukan. Akan tetapi di situ padahal ada diksi Allah berkata, mereka yang mengusirmu. Artinya memberi paham mereka datang berperang mencoba mengusir. Maka Allah mengatakan lawanlah dan buat ini berbalik. Siapa? Merekalah yang harusnya terusir karena fitnahan mereka terhadap Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Inilah ayat yang yang jarang sekali dibicarakan, yaitu Al-Baqarah 224 ya. Wala taj'alullahu 'urdatan liaymanikum tabarru wa tattaqu wa tuslihuna bainan nas. Wallahu sami'un alim. Kata Allah, jangan jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang dari berbuat baik, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Kalau kita pelajari filosofi daripada ayat ini justru sangat luar biasa. Artinya kamu mengklaim apa? Islam teroris. Benar katamu. Artinya apa? Adalah oknum Islam yang tidak beramal dengan amal ayat ini. Menjadikan nama Allah sebagai terorisnya mereka. Menjadikan nama Allah untuk mengadakan permusuhan. Benar. Menunjukkan apa? Ini adalah contoh yang bukan Islam beramal dengan Al-Quran. Kalau dia Islam yang beramal dengan Al-Quran, tidak semena-mena dia bawa ajaran Allah. Tidak semena-mena dia bawa nama Allah. Demi mengadakan permusuhan dan peperangan. Dan karena ini sangat dikecam Allah. Dan Allah sangat tidak suka dengan hal ini. Untuk menunjukkan, Islam menunjukkan ketidakpahamanmu terhadap Islam, maka kamu akan mengklaim Islam tidak membawa damai. Padahal di dalam ajaran Islam adalah dalil-dalil yang tak kau pahami. Seperti ayat-ayat Al-Qatil tadi yang kamu tidak mau memahami Al-Qatil itu bermaksud sebagai apa. Yang kita pahami di situ adalah alif musyarakah baina isnin. Lalu kemudian mereka menyisipkan kebodohan mereka pada website-website, menyisipkan kebodohan mereka pada media-media seakan apa yang mereka sebutkan benar. Padahal mereka yang tidak mau tahu terhadap makna aslinya, penjabaran aslinya. Sungguh na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga mereka kekal di neraka dan diinjak
diinjak oleh para malaikat karena kekufuran mereka, mengkhianati Al-Quran dengan kebodohan mereka dan tanpa mau belajar. Dan apabila, ya Allah saya bersaksi, apabila engkau memberikan siksaan kepada mereka, maka hukum mereka dengan seazab-azabnya karena kebodohan mereka. Karena kebodohan mereka tidak mau mempelajari Al-Quran. Azab mereka dan tusuk mereka, pakai besi yang panas, cungkil mata mereka, apapun itu kita lakukan. Karena apa? Mereka memfitnah Al-Quran dengan begitu kejinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cuma ada hal yang sangat tolol di sini ya teman-teman ya. Gap yang tolol. Tahu nggak apa? Udah tahu ini video AI. Nggak mungkin ada video benderanya melayang. Kita udah buktikan tadi. Perhatikan. Anehnya ini oten-oten malah percaya. Kan benar. Mereka menjadikan olok-olokan di hati mereka terhadap Islam demi kesenangan mereka. Artinya mereka nggak tahu apakah mereka sadar itu video bohongan AI. Tapi kenapa mereka yakin? Coba kita lihat. Hati-hati mereka purba alias pura-pura baik. Berarti mereka menyangka itu adalah kebaikan Islam membela Israel. Padahal itu adalah video bohongan. Dan mereka percaya. Artinya apa? Mereka tunduk dan patuh, mampu dibodohi oleh orang yang mereka yakini benar. Sehingga mereka tidak lagi mencari dalih, mencari fakta kalau itu adalah bohong. Damai tapi bohong. Nah, ini lagi memfitnah Islam dengan hal tersebut tanpa dia mau tahu itu video asli ataupun tidak. Selanjutnya mereka memainkan strategi untuk menonjok muka mereka sendiri. Jelas kan? Mereka tidak sadar dengan kebohongan yang dibuat oleh video tersebut. Mereka tidak sadar dengan AI yang muncul di depan mereka yang jelas-jelas itu palsu demi memfitnah Islam. Artinya ketika mereka tidak bisa memerangi argumentasi Islam, tapi mereka melakukan upaya pemfitnahan Islam melalui video-video konyol seperti tadi. Udah kepepet setelah dunia membenci mereka. Jelas ya? Hati-hati dalam Islam diajarkan berbohong dalam 3 hal. Bisa jadi ini bagian dari kebohongan mereka. Yang berbohong dari tadi siapa? Kalian. Video itu menunjukkan kebohongan. Sesuatu yang tak dilakukan Islam tapi kalian lakukan seakan-akan Islam yang melakukannya. Yang boleh berbohong siapa? Filipi 1:18. Apa dikatakan? Kalau berbohong demi Kristus ini dimuliakan oleh Paulus. Filipi 1:18. Artinya kalian boleh berbohong dalam berbagai macam kondisi. Salah satunya ini. Membuat video AI demi memfitnah Islam. Selama kalian bisa memfitnah Islam, hati kalian terpuaskan. Tapi ingat, iman kalian masih tergoyahkan dan masih bisa dihancurkan. Kenapa? Kalian belum bisa memerangi argumentasi Islam di balik kelayakan Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita telah melihat video-video laknatillah yang dibuat khusus untuk menghancurkan Islam. Bersama saya Ustadz Ahmad Amanuri Esos. Kita bertemu di satu pembahasan lain. Terima kasih banyak yang telah menyimak. Jazakallah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komentarnya jangan lupa di bawah untuk ngasih tahu ketololan mereka. Saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye.